Video saling rebut ponsel antara dua orang karyawati dengan seorang pria viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV ini, seorang pembeli yang diduga akan melakukan pencurian kepergok dua karyawati konter handphone di Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Awalnya pelaku berpura-pura membeli sebuah ponsel, lalu dengan cepat pelaku berusaha membawa kabur ponsel yang sudah berada di tangannya. Salah satu karyawati dengan sigap berusaha merebut kembali ponsel. Berkat keberaniannya, aksi pencurian berhasil digagalkan. Pelaku bergegas kabur dari konter, meninggalkan helm dan jaket. Mau beli HP, terus kan diambil lah, terus tawar-menawar sambil ngecek-ngecek, terus langsung dibawa kabur aja. Terus sama jenengan dikejar? Sama sayanya HP-nya direbut, sama mbaknya itu ngerebut itu ngelawan pelakunya. Pelakunya terus kabur Mbak? Kabur. Sempet berantem dulu, langsung kabur. Kini aparat melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV saat perampok menyatroni minimarket di Jalan Desa Jatake, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa malam tadi. 3 pelaku yang diduga membawa senjata tajam ini menyekap 3 karyawan yang sedang berjaga di lantai 2 minimarket. Kasihan Yasni. Ini pegawainya kasihan. Namun tak berselang lama, aksi perampokan diketahui warga saat seorang karyawan minimarket yang disekap di lantai 2 berteriak minta tolong. Polisi yang datang ke lokasi kejadian langsung mengepung minimarket dan melepaskan beberapa kali tembakan peringatan ke udara agar para pelaku menyerah. Setelah pengepungan selama hampir 2 jam, para pelaku akhirnya berhasil dilumpuhkan polisi dan langsung dievakuasi ke Polsek Pagedangan. Dari samping sebelah minta tolong, kan situ kan sebelah kan ada ini, ada jendela, minta tolong sama tangga sebelah itu. Tangga sebelah minta tolong, dia langsung ngasih kita tahu warga sekitar, ada datang warga. Bapak tahu perampok itu berapa orang? Katanya sih 3 orang. 3 orang pelaku. Emang karyawannya sempat disandra atau gimana Pak? Sandra dibawa ke atas, dikunci. Tidak ada korban jiwa maupun luka karena ketiga karyawan minimarket selamat. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan. Ya pemirsa, sebuah program yang bertujuan menjadi wadah untuk aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara. Bersama saya Pram Senja dan rekan saya Rizka Amelia. Selain itu selama 1 jam ke depan kami juga akan membahas sejumlah topik hukum dan kriminal yang menjadi topik hangat pembicaraan masyarakat di sekitar kita dan juga di media sosial. Kami juga membuka laporan pengaduan masyarakat yang bisa diakses kapanpun oleh Anda untuk kami melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi kami @laporpolisi_inews dan @official_inews_tv. Ya pemirsa, tidak hanya itu, Anda juga bisa menghubungi kami melalui email di laporpolisi.inews@gmail.com, dan jangan lupa pemirsa menggunakan hashtag #laporpolisi. Dan pemirsa, kita awali informasi hari ini pagi ini dari kecelakaan mobil pemirsa dan kereta api listrik atau KRL yang terjadi di perlintasan jalur hilir stasiun Citayam, Depok. Dari video yang beredar di sosial media, kecelakaan ini melibatkan kereta api 1077 jurusan Bogor, Jakarta Kota dengan mobil minibus ini bernomor polisi B1563NYZ di perlintasan palang pintu manual
Rawageni, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Nah, ini menurut laporan warga, pemirsa dan juga Rizka, ini sopir mobil diduga tidak mendengar teriakan penjaga pintu kereta karena kondisi kendaraan yang sangat ramai. Jadi hingga menerobos begitu saja. Hancur. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah. Ya, saat ini kita bergabung dengan kontributor kami Iyung Rizky dari lokasi kejadian kecelakaan KRL 1077 dengan mobil di perlintasan palang pintu manual Rawageni Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Ya. Halo, selamat pagi rekan Iyung. Selamat pagi rekan Iyung. Ya, kami masih menunggu konfirmasi dengan rekan Iyung yang ada di lokasi, pemirsa. Selamat pagi rekan Iyung. Iya. Baik. Ini tadi karena yang penyebab beberapa karyawan telat ke kantor, nih salah satunya adalah karena ada gangguan dari KRL. Ternyata adalah ada kecelakaan. Betul di sekali. mana kereta menabrak sebuah mobil di daerah Citayam, Depok. Ya, Pram, kalau kamu tadi ke kantor lewat rute itu nggak ya, naik kereta nggak? Enggak, aku Ke dari situ? Bekasi kebetulan dan pagi-pagi banget, dan ini kejadian kayaknya sekitar pukul berapa kita juga nggak tahu. Iya. Nah, ini tidak hanya di rel kereta juga yang ada masalah, di setiap perjalanan kayaknya dari sekitar Jabodetabek ini Iya. menuju Jakarta ini memang sangat padat sekali. Karena memang sudah kembali normal begitu. Coba kita akan sapa Kembali lagi menyapa. rekan kami Iyung. Halo, selamat pagi Iyung. Ya, pagi. Ya Iyung, dapat Anda ceritakan ini apakah ada korban dalam kecelakaan ini Iyung? Silakan update-nya. Ya, rekan Iyung. Ya, kami Ya. masih mencoba pemirsa untuk menghubungkan Iyung Rizky yang sudah berada di lokasi kecelakaan. Ya, Pram dan pemirsa, ini memang seperti informasi yang sudah sebelumnya diinformasikan bahwa mobil ini, si pengendara mobil ini tidak mendengar teriakan penjaga pintu kereta. Memang agak PR sih ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini sudah tidurnya agak telat, kita bangun juga untuk sahur dan memang dibutuhkan tenaga yang kuat ya setelah sahur untuk setiap melek dan seger Ya. untuk mengendari mobil seperti Memang itu. harus dalam kondisi fit begitu ya, Pram. Nah, pemirsa, kami masih juga Ya. akan mengupdate berita tadi pemirsa tentang kecelakaan ini, namun sesaat lagi kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ini mengenai kita beralih ke informasi lain pemirsa, ini seorang guru ngaji di Pagedangan, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini mencabuli 12 muridnya yang masih di bawah umur. Ya, ironis ya, ini pelaku sudah melakukan aksinya sejak tahun 2017. Guru ngaji yang sudah beristri ini telah melakukan pelecehan seksual terhadap 12 anak laki-laki di bawah umur yang merupakan murid pelaku sendiri. Korban rata-rata berusia 10 hingga 11 tahun. Tersangka melakukan aksinya sejak tahun 2017. Modus tersangka menyebab korbannya dengan berpura-pura mengajak berenang dan tidur di rumah korban, serta tersangka mengikuti siswanya yang akan ke kamar mandi saat belajar ngaji. Pada tanggal 1 Maret 2022 kemarin ada salah satu korban yang diminta oleh orang tuanya untuk belajar kepada guru yang bersangkutan, namun ada keengganan, ada ketidakmauan. Setelah diperdalam oleh orang tuanya kenapa tidak mau, sehingga si anak bercerita bahwa telah dilakukan pelecehan seksual terhadap dirinya oleh gurunya tadi. Dari hasil pemeriksaan juga diketahui bahwa saat kecil tersangka pernah menjadi korban pencabulan, tepatnya di tahun 1996 lalu. Akibat perbuatannya, sang guru ngaji terancam pasal perlindungan anak dengan hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk membahas lebih dalam mengenai kasus 12 santri oleh guru ngaji ini, kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Olyesta Ageng Wicaksana melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Ageng. Selamat pagi Pak Ageng. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Gimana kabarnya Pak Ageng pagi hari ini Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah baik, tetap sehat, tetap semangat. Alhamdulillah. Ya Pak Ageng, ini bagaimana begitu perkembangan terkini dari kasus guru ngaji yang melecehkan begitu para santrinya? Ya alhamdulillah sampai sekarang
kami sudah melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan dan sudah kami lakukan penahanan. Untuk perkembangan lebih lanjut, kami masih dalam tahap pemeriksaan saksi tambahan sekaligus melengkapi berkas perkara terhadap persangkaan pasal tersebut untuk kemudian nanti kami limpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Ya, sejauh ini Pak Ageng, ini total berapa korban yang telah melapor? Apakah akan terus bertambah? Ya, terima kasih. Sampai dengan hari ini, tadi malam kami update terakhir masih 12 korban seperti yang kami sampaikan saat rilis kemarin. Namun kami tidak menutup kemungkinan bahwasanya di luar sana masih ada korban-korban lain yang belum dari speak up atau melaporkan dan menyampaikan kepada pihak berwenang maupun keluarganya, karena kita mengingat bahwa sudah cukup lama dari tahun 2017 sampai dengan terungkap baru di tahun 2022 ini. Ya baik Pak Ageng, ini terkait saksi begitu, siapa saja Pak ini yang sudah diperiksa atau dilakukan pemanggilan? Ya, untuk saksi total sampai dengan tadi malam kami telah memeriksa 16 saksi yang terdiri dari orang tua pelapor, kemudian kakek pelapor, kemudian korban sendiri sebanyak 12 orang yang saling menguatkan kesaksiannya, kemudian pemilik tempat pengajiannya, termasuk juga istri pelaku. Jadi total sudah 16 saksi dan kami juga masih agendakan ada beberapa saksi yang harus kami periksa ke depan. Iya, Pak Ageng, ini kan cukup banyak dan cukup lama kejadiannya. Mengapa korban baru melaporkan saat ini? Apakah ada ancaman dari pihak pelaku? Ya, terima kasih. Jadi kalau untuk ancaman, kami hasil pemeriksaan dari para saksi termasuk pelaku tidak ada ancaman di sana, tapi memang sempat diiming-imingi para korban ini dijanjikan nilai ekskulnya akan bagus. Kemudian ada salah satu korban juga yang pada tahun 2020 pernah menceritakan kepada keluarganya, namun keluarganya tidak percaya karena mengingat sosok pelaku ini sebagai guru mengaji. Nah, disitulah akhirnya para korban ini cenderung diam karena dijanjikan dan juga tidak dipercaya karena merasa ini sebuah aib ya. Sampai dengan akhirnya pada tahun 2022 kemarin, saat tanggal 1 Maret kemarin itu, salah satu korban tidak mau mengaji. Sampai oleh orang tuanya ditegur, dimarahi, baru menyampaikan bahwasanya korban ini pernah dipaksa oleh pelaku untuk dicabuli. Demikian. Baik Pak Ageng, ini berbicara korbannya ini kan cukup banyak ya, ada belasan begitu, dan mungkin menimbulkan traumatis dari sisi mereka atas kejadian ini. Lalu bagaimana pendampingan terhadap korban Pak? Ya, jadi ada 3 step yang kami lakukan. Yang pertama saat pemeriksaan, para korban ini dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kami yang memang bersertifikasi penyidik anak. Kami lakukan pendampingan dan konseling. Selain itu kami juga didampingi oleh teman-teman dari UPTD PPA Kabupaten Bandung. Kemarin juga alhamdulillah dari Komnas Anak Provinsi Jawa Barat juga telah melakukan asistensi terkait dengan pemulihan ya kondisi psikis para korban. Selain itu juga memberikan treatment secara psikologis supaya korban ini di kemudian hari tidak menjadi pelaku lain ya, tidak menjadi pelaku dengan dalih mungkin balas dendam dan lain sebagainya. Ya Pak Ageng, ini jumlah korbannya sangat banyak. Lalu apa yang melatar belakangi pelaku sebagai seorang guru ngaji nekat melakukan itu terhadap santri-santrinya? Ya, jadi kalau hasil dari keterangan penyidikan yang telah kami lakukan, ada 2 poin. Yang pertama adalah si pelaku ini mengaku bahwasanya dulu juga merupakan korban oleh kerabatnya kurang lebih 25 tahun yang lalu, namun tidak bisa menjadi alasan pembenar. Kemudian yang kedua adalah pelaku ini sering menonton video-video, ya, video-video porno dan sebagainya, sehingga timbul hasrat untuk mencoba apa yang dilihat di video-video tersebut. Nah, Pak Ageng, ini dahulu korban punya masa lalu pernah dicabuli juga. Apakah ketika itu pelaku pernah melaporkan, pernah menjadi korban pencabulan saat ketika itu juga hingga mendapat pendampingan? Ya, pelaku mengakui bahwasanya dia itu adalah pernah menjadi korban itu saat dia duduk di bangku SMP kurang lebih 25 tahun yang lalu, dan TKP-nya ada di wilayah Bandung. Nah, kami terkait dengan kondisi tersebut, kami lakukan pemeriksaan secara psikologis yang dibantu oleh teman-teman dari PTD maupun dari Komnas untuk mengetahui kebenaran terkait dengan informasi tersebut. Tapi melihat bahwasanya
kejadiannya sudah cukup lama, sehingga untuk pendalaman mungkin membutuhkan waktu dan proses lebih dalam lagi. Ya. Baik Pak Ageng, terima kasih. Ini selaku Kasat Reskrim Polresta Bandung, AKP Oliesta Ageng sudah bergabung bersama kami. Selamat menjalankan aktivitas Pak. Ya, semoga kejadian itu tidak kembali terjadi, apalagi ini pengajar pendidik yang melakukan hal tidak senonoh kepada muridnya, menimbulkan traumatis untuk kedepannya. Betul sekali. Pelajaran untuk semua masyarakat juga, orang tua terlebih lagi, untuk memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya. Kalau mendapat perlakuan tidak yang senonoh, segera melaporkan ke orang tua agar nanti tindak lanjuti. Betul sekali. Ya, pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan informasi mengenai kecelakaan antara. Baik, Namun, sepertinya pemirsa, kita sudah terhubung ya dengan Iyung. Terhubung dengan Iyung Rizky di wilayah Citayam, Depok. Pemirsa, ini terkait dengan kecelakaan antara komuter lain dan juga mobil di Pelesa Palang Pintu di Manual Rawageni di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Sudah ada rekan Iyung Rizky. Halo Iyung. Ya. Baik Iyung, dapat diceritakan begitu bagaimana kronologinya dan update terkini di lapangan. Silakan Iyung. Baik, saat ini memang evakuasi dari mobil jenis minibus yang tertabrak komuter lain di Jalan Rawageni Raya ini masih terus dilakukan. Petugas memang sempat kesulitan karena posisi mobil posisinya diagonal dengan kereta dan terhimpit oleh badan kereta, sehingga tugas dari Polres Metro Depok juga dibantu pemadam kebakaran serta teknisi dari komuter lain melakukan pemotongan ke bodi mobil, sehingga mobil dipotong bagian tertentu agar bisa keluar dari posisi terhimpitnya, Pram dan Rizka. Oke, rekan Iyung, ini dengan visual yang kami terima di studio ini tampaknya mobil cukup terhimpit dengan kereta. Lalu bagaimana dengan kondisi pengemudi saat ini? Saat itu pengemudi menurut wawancara dari penjaga pintu rel kereta api, pengemudi saat diberitahu bahwa ke pintu kereta sudah mau ditutup dan kereta udah mau melintas. Namun karena kondisi mobilnya tertutup dan kondisi jalan raya ramai, sehingga diduga pengemudi tidak mendengar dari teriakan dari penjaga rel kereta. Dan setelah posisi mobil dekat dengan kereta, pengemudi baru sadar dan dia langsung loncat, sehingga nggak ada korban dalam kejadian ini, Pram dan Rizka. Ya baik Iyung, kondisi pengemudi ini sendiri sekarang seperti apa Iyung? Apakah pengemudi memang sudah diperiksa sama tim dan dibawa ke tempat yang aman untuk dipertanyakan beberapa itu terkait kejadian ini, Rizka dan Prab. Ya, untuk tepat waktunya kecelakaan terjadi pada pukul berapa, Iyung? Kejadian sekitar 6.45 pagi tadi. Jadi mobil arah dari Depok mau muter ke Jalan Rawageni dan tertabrak oleh kereta dari arah Bogor menuju Jakarta, Pak. Nah, Iyung, itu kan tadi pengemudi yang menjadi korban kecelakaan. Lalu apakah ada korban dari penumpang KRL yang juga ikut menjadi korban pada kecelakaan tadi? Dari penumpang KRL memang tidak ada korban, namun kereta sempat terlambat sekitar 1 jam lebih, dan saat ini penumpang kereta dialihkan ke kereta lain, Pak. Ya, yang selanjutnya ini bagaimana dengan proses evakuasi di lapangan? Proses evakuasi saat ini memang lagi terus dilakukan. Sekarang posisi mobil sudah berhasil dibawa ke tengah dengan proses ditarik oleh mobil pemadam kebakaran, dan kereta bagian gerbongnya dipisah sementara agar evakuasi mobil bisa lebih mudah, begitu Pram dan Rizka. Oke, ini evakuasi masih terus berjalan. Lalu bagaimana dengan rute perjalanan dari Depok ke Jakarta, rekan Iyung, apakah masih terhambat atau dialihkan? Untuk rute Jalan Raya Citayam memang mengalami kemacetan dari dua arah, baik dari Depok menuju Bogor, dari Bogor menuju Depok memang macet karena kondisi mobil ditutup, kondisi jalan maksud saya ditutup untuk evakuasi mobil terlebih dahulu, Pram.
Ya, diprediksi sampai pukul berapa rekan Yung ini bisa berjalan dengan normal kembali evakuasi? Untuk evakuasi memang belum bisa dipastikan selesai kapan, namun nampaknya petugas masih terus melakukan upaya untuk mengevakuasi mobil ke tempat yang memang tidak mengganggu lalu lintas. Oke, baik. Ya, baik Iyung, terima kasih untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, Iyung. Ya, pemirsa, Lapor Polisi akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.